Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas matinya KPK, Polri, dan Dewan Pengkhianat Rakyat. Calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etika justru dipilih anggota Dewan dengan suara bulat dan terbanyak. Kita menolak proses politik yang menggunakan format demokrasi namun sebenarnya untuk melindungi oligarki. Data menunjukkan, sampai Juni 2019, koruptor yang paling banyak ditangani KPK adalah anggota DPR di pusat dan daerah. Jumlahnya sampai 255 perkara. Tercatat ada 130 kepala daerah, 6 pimpinan partai politik, 27 kepala lembaga atau kementerian terjerat kasus korupsi. Kebanyakan merupakan politisi. Ketika KPK sulit dibeli, pilihannya adalah dikebiri. Mirisnya lagi, kali ini upaya itu seperti direstui Presiden Jokowi. Dari tadi Bapak yang kemudian Bapak katakan adalah tidak pernah sama sekali Bapak menyebutkan apa kemudian urgensinya membuat revisi Undang-Undang KPK di tahun ini. Itu jadi, tidak pernah. Jadi begini Mas. Begini. Saya rasa itu masalah konflik. Ya, tidak apa-apa. Saya masih ingin berbicara Pak, sebentar. Menurut saya yang kemudian terjadi apa kemudian urgensinya adalah konflik. Konflik apa? Konflik kepentingan antara Bapak dengan para koruptor-koruptor yang ada, saya yakin. Oke. Tanggapi. Itu tuduhannya itu tendensius gitu kan. Karena memang buktinya anggota DPR itu paling banyak Pak korupsinya. Itu ada dicatat. Zaman polisi itu tugasnya menjaga rakyat, untuk menjaga pengkhianat dong. Tangan Dani, mana tak ajar jadi polisi yang bener. Jadi masih goblok-goblok ini dia pengen jadi polisi, nggak ngerti aja pengen jadi polisi juga. Pengen setengah. Masih ning JP kok. Iya, Ison, apa kok? Tolong masyarakat yang ada di Indonesia jangan pernah percaya dewan kita karena mereka tidak memberikan contoh yang baik untuk bisa menerima informasi yang baik. Nggak bisa begitu. Satu, satu lagi untuk seluruh masyarakat di Indonesia juga tadi kalau misalnya disampaikan mahasiswa ini tidak pernah baik-baik. Yang dipukuli itu di luar mahasiswa. Apakah ada yang dipukuli anggota DPR? Oke, tenang. Itu yang harus dibangkitkan. Ya, itu Revolusi. Harus. makanya kami siap. Pembela tanah air. Sejarah sudah hilang sejak zaman Pak Harto, tahu? Siap. Semua nggak pakai. Pancasila nggak digunakan, undang-undang di amandemen, direvisi, menciptakan undang-undang tidak ada artinya bagi rakyat. Hanya khusus bagi perut mereka sendiri. Betul. Kalau perlu DPR bubar. Merdeka. Siap. DPR bubar, betul. Kami PETA akan melanjutkan perjuangan Pak. Mereka. Dia wakil rakyat tidak memihak kepada rakyat, bubar. Pemirsa, kami channel kembali menginformasikan untuk Anda. Hasil survei indikator KPK, Polri, dan DPR makin tidak dipercaya masyarakat. Gelora.com. Usaha untuk mengebiri kekuatan KPK dilakukan tanpa malu dan serba tergesa-gesa. Para calon pimpinan KPK diatur begitu rupa, 3 undang-undang terkait pun dikebut bersamaan. Revisi Undang-Undang KPK, KUHP, dan pemasyarakatan membuat korupsi seolah jadi kejahatan yang ringan. Pelemahan KPK jelas dilakukan dengan serentak, sangat terstruktur, sistematis, dan masif secara telak. Jika anti korupsi adalah roh reformasi, inikah tanda kita kembali ke zaman gelap lagi? KPK, kiamat pemberantasan korupsi. Teman-teman saya berdarah-darah, Pak. Berdarah-darah. Harus kalau itu melindungi kita, Pak. Bukan melukai kita. Di mana hati hati Bapak, di mana? Ini juga kemana tanda kalian? Kata kalian benar menggunakan tembak itu atas nama rakyat. Perempuan itu terluka, ada yang dijahit. Saya di sini menuntut keadilan. Yang memprovokasi bukan bagian dari kami, tapi kenapa tembakan itu langsung ditembakkan ini uber-uber oleh aparat kepolisian? Mas, perempuan yang pingsan lebih dari 10 orang. Di Protap itu ada eskalasi. Dia mengambil beberapa pembelajaran, saya pikir Protapnya cukup oke lah. Dia ngambil pembelajaran dari standar internasional tentang penanggulangan demonstrasi.
Dan di situ saya tidak melihat bahwa semprotan air itu dalam rangka untuk merespon satu tindakan yang di luar kontrol. Jadi untuk apa? Saya juga nggak ngerti. Mungkin ada informasi ke dalam polisi bahwa mahasiswa perlu mandi atau apa, saya nggak paham. Jadi disemprot. Nah, tetapi menurut saya itu justru itu adalah titik mulai yang kemudian mahasiswa marah naik ke atas mobil polisi dan merusak mobil Brimob. Jadi bukan karena mahasiswa merusak mobil Brimob lalu direpresi. Saya mengambil, saya terima 100% masukan dari Pak Muldoko, bacaan normatifnya tadi Pak, secara psikologi. Tetapi situasi di lapangan kemarin tidak menunjukkan hal tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara masih terbilang cukup tinggi. Akan tetapi, ada juga sejumlah lembaga negara yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik cukup tajam. Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, dan DPR. Aku cerita langsung ke intinya aja ya. Jadi waktu itu tuh ada pendemo yang dipukulin sama polisi dan aku ngedokumentasiin gitu. Jadi aku ngevideoin dan temen aku foto. Nah pada saat itu waktu aku videoin, tiba-tiba polisi itu datang langsung dihantam, langsung dipukul pakai pentungan. Untungnya aku pakai helm. Ya, kalau helmnya langsung hancur kayak gini. Bayangkan kalau nggak pakai helm, kalau aku yang hancur. Nah begitu kita tuh KTA tuh diambil, terus kita sambil dipukulin tuh sambil disuruh naik ke motor gitu, sambil dicaci maki, sambil dipukulin juga. Terus udah naik motor gitu, kita dikasih ke komandannya gitu. Pas di komandannya kita disuruh hapus foto, hapus video, terus ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan lo pada ngapain sih hina-hina DPR? Lu nggak lihat mereka udah capek-capek ngorbanin waktunya, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan saking capeknya mereka ada yang ketiduran di sidang. Lu nggak kasihan apa sama mereka? Kalau gua mah enggak. Ya! Bodoh amat. Yang kedua, sweeping. Ini orang di sweeping apa ya? Apa sudah, kalau di sweeping di lapangan berarti OTT kan kalau bahasa KPK. Melakukan tindak pidana atau melakukan mencegah. Di lapangan. Mereka itu lagi di daerah Ben Hill, ada yang di rumah makan, saya dapat videonya. Sweeping ke dalam, apakah makan udah dilarang pada jam tersebut di Republik ini? Saya juga nggak ngerti Pak Muldoko. Nah beberapa hal itu di sweeping dan sampai 1,5 jam yang lalu saya dapat update dari teman-teman tim kuasa hukum untuk mahasiswa, mereka tidak boleh masuk ke dalam kantor polisi. Oke, kita paham kalau diperiksa sebagai saksi memang tidak perlu didampingi. Tetapi kalau ada keluarga yang minta atau minta kuasa hukum untuk menjenguk, boleh dong. Dan ada beberapa informasi tentang mahasiswa yang dipukuli. Kita lihat juga wartawan yang tidak boleh meliput, tidak boleh mengambil gambar. Ada yang digebukin, ada video-video yang saya dapat yang kita perlu klarifikasi lebih jauh. Oke, dan revisi Undang-Undang KPK yang sekarang bukanlah upaya pertama melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Manuver politik sering dilakukan para elit yang kepentingannya terganggu KPK. Koruptor memang tak pernah kehabisan cara, mereka tak pernah kehabisan jurus. Berkali-kali mereka gagal, namun kali ini upaya itu semakin berbahaya dan sangat mungkin berhasil. Proses revisi Undang-Undang KPK kali ini cacat secara prosedural. Dilakukan diam-diam dan tersembunyi tanpa melibatkan KPK sama sekali, apalagi mendengarkan khalayak. Bahkan dengan gagah DPR mengatakan kami tidak butuh masukan publik. Semakin absurd ketika DPR memaksakan hari-hari terakhir masa tugasnya untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK. Mereka yang kerap bersengketa, rutin bertengkar, terbiasa perang mulut, tiba-tiba serentak dan kompak berkata iya. Hal itu sebagaimana hasil survei yang dirilis lembaga survei indikator Minggu 18 Oktober 2020. Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terus mengalami penurunan menjadi 73,2%. Padahal pada survei Februari 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 81,3%. Sedangkan pada survei Mei dan Juli, angka 74,7% tidak berubah.
Penurunan kepercayaan publik juga dialami Korps Bayangkara yang pada bulan September 2020 mencapai 72,9%. Kepercayaan publik kepada Polri sempat mencapai 85,6% pada survei Februari 2020. Namun anjlok di angka 79,4% pada Mei 2020 dan 75,3% pada Juli 2020. Kepercayaan paling rendah dicatatkan DPR RI di mana ada banyak kesempatan yang dimiliki Presiden untuk menghentikan upaya pelemahan ini. Tapi kecewa yang akhirnya kita alami. Saat ini pimpinan KPK telah mengembalikan wewenang pemberantasan korupsi kepada Presiden RI. Beberapa pimpinan KPK juga telah mengundurkan diri. Masyarakat, kelompok profesional dan akademisi beramai-ramai membuat petisi. Dan inilah yang paling berbahaya dari korupsi. Ketika rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Kita semua perlu bukti bahwa politik tidak abai dan tuli. Kita menuntut mereka yang dipilih dengan suara tidak berlagak lupa menggunakan mata dan telinga. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung. Basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari-hari ini. Mungkin saja kita memang akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai. hanya 58,3% pada September. Angka itu jauh menurun dibanding pada Februari lalu yang mencapai 74,6%. Lalu terjun di angka 60,1% pada Mei dan 57,6% pada bulan Juli. Sebaliknya, kepercayaan terhadap Presiden justru naik signifikan dibanding bulan Juli lalu yang mencapai 79,1%, kini melonjak menjadi 85,5%. Pun demikian dengan TNI yang terus mengalami kenaikan kepercayaan publik sejak Mei 2020 dan menjadi satu-satunya lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi. Saat itu, sebanyak 85,5% publik menyatakan percaya terhadap TNI, lalu naik menjadi 88,00% di bulan Juli. Kini, lembaga yang dipimpin Marskal TNI Hadi Cahyanto itu dipercaya oleh 89,9% publik. Untuk diketahui, survei indikator ini menggunakan metode yang kedua, sweeping. Ini orang di sweeping apa ya? Apa sudah kalau di sweeping di lapangan berarti OTT kan kalau bahasa KPK itu. Melakukan tindak pidana atau melakukan mencegah di lapangan. Mereka itu lagi di daerah Ben Hill, ada yang di rumah makan, saya dapat videonya, sweeping ke dalam, apakah makan udah dilarang pada jam tersebut di Republik ini? Saya juga nggak ngerti Pak Muldoko. Nah beberapa hal itu di sweeping dan sampai 1,5 jam yang lalu saya dapat update dari teman-teman tim kuasa hukum untuk mahasiswa, mereka tidak boleh masuk ke dalam kantor polisi. Oke, kita paham kalau diperiksa sebagai saksi memang tidak perlu didampingi. Tetapi kalau ada keluarga yang minta atau minta kuasa hukum untuk menjenguk, boleh dong. Dan ada beberapa informasi tentang mahasiswa yang dipukuli. Kita lihat juga wartawan yang tidak boleh meliput, tidak boleh mengambil gambar, ada yang digebukin, ada video-video yang saya dapat yang kita perlu klarifikasi lebih jauh. Oke, dan kontak telepon dengan sampel banyak 1.200 responden yang dipilih secara acak. Survei ini disebut memiliki margin of error sekitar lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Sedangkan periode survei dilakukan pada 24 sampai 30 September 2020. Inilah komentar dan tanggapan dari netizen. Hasil survei indikator KPK, Polri, dan DPR makin tidak dipercaya masyarakat. 100% lebih percaya Hansip yang jaga di acara nikahan dan lelayu. Akun Twitter @heru1021. Semoga Allah musnahkan mereka yang zalim kepada rakyat. Jika demikian, maka negeri ini akan musnah. Saya percaya surveinya. Tweet akun Twitter @ihwanghazali. Aku cerita langsung ke intinya aja ya. Jadi waktu itu tuh ada pendemo yang dipukulin sama polisi dan aku
ngedokumentasiin gitu. Jadi aku ngevideoin dan temen aku foto. Nah pada saat itu waktu aku videoin, tiba-tiba polisi itu datang langsung dihantam, langsung dipukul pakai kentungan. Untungnya aku pakai helm. Ya kalau helmnya langsung hancur kayak gini, bayangkan kalau nggak pakai helm, kalau aku yang hancur. Nah begitu kita tuh KTA tuh diambil, terus kita sambil dipukulin tuh sambil disuruh naik ke motor gitu, sambil dicaci maki, sambil dipukulin juga. Terus udah naik motor gitu, kita dikasih ke komandannya gitu. Pas di komandannya kita disuruh hapus foto, hapus video, terus ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan pada mau kenyang sendiri, cemen lah. Dan wow, itu UAS amazing. Tinggal nunggu di tawur rakyat, kata Cak Nun. Tweet akun Twitter @hadiwarsito. Semoga mereka sadar diri atas keniscayaannya. Akun Twitter @dinopitoyo menambahkan, langkah Jokowi mengeluarkan surpres ini tidak hanya akan membunuh KPK RI, tapi sekaligus tanda kematian buat Jokowi, kematian nurani, janji maupun matinya Jokowi di hati pendukungnya. Akun Twitter @emersonijunto menambahkan, setelah bunuh KPK duitnya ditambah. Ini loh yang disebut pesta demokrasi. Penghilir, saya terima nikah dan kawinnya RKUHP dan Undang-Undang PKS dengan mas kawin matinya KPK, kabut asap, dan tidak disahkannya RUU PKS dibayar tunai, transfer, cek, dan cicil. Penghilir, saksi, apakah sah? DPR, sangat sah. Akun Twitter @muhammadfikriansori. Selamat buat Cebong atas matinya KPK yang independen. Karena strategi Jokowi yang menerapkan sistem memukul dengan menggunakan tangan orang lain. Selamat berkorupsi untuk para wakil rakyat yang suka menghisap darah rakyat. Hashtag konspirasi rezim dagelan. Akun Twitter @cahayakehidupan turut menanggapi. Tidak hanya itu, beberapa netizen juga turut menanggapi seperti akun Twitter @brwineto. Bah, gak ada matinya. Mantap, jangan kasih kendor lah. KPK RI ini ada yang ngaku-ngaku ini. Jangan dikira KPK tidak bisa dibunuh, sebab beberapa negara punya pengalaman atas matinya lembaga anti korupsi mereka. Akun Twitter @partaisohmed @paijodirojo juga turut menanggapi. Matinya KPK berarti matinya pergerakan melawan korupsi, matinya nurani bangsa ini, dan Jokowi akan dikenang sebagai biangnya. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kudus, Jawa Tengah menggelar aksi long march dari kawasan alun-alun Simpang 7 ke gedung DPRD Kudus sejauh 2,5 km dengan membawa keranda sebagai simbol matinya KPK Kamis. Hayo jangan terus mendayu, biar kata-kata terus membara melawan penguasa. Indonesia sedang banyak berduka atas meninggalnya pejuang demokrasi, matinya KPK, serta tak berfungsinya Dewan Pengkhianat Rakyat. Jangan terus mau mati dikebiri dengan berdiam diri. Kami tidak takut, kata akun Twitter @ianisiska. Bang Marwan @zefendi BPKRI KPKRI, memang hebat negeri ini. Apapun yang keluar dari akal sehat bisa dilaksanakan. Matinya hati nurani, kata akun Twitter @puyengbanget. Sehebat apa HM dan NHD jika dibandingkan Nazarudin, Novanto, Awijojo, S. Nur Salim? Keempatnya berhasil ditangkap, bahkan ada ditangkap di LN. Tapi ini yang sembunyi di dalam negeri mengapa susah sekali? Abam, tagar, mendung di langit KPK. Matinya KPK RI di tangan Pak D yang berjanji memperkuat justru jadi mengkhawatirkan. Berikutnya KPK tak ada lagi dipimpin Isilo. Saya terharu lihat itu. KPK dikirimi karangan bunga duka cita, simbol matinya keberanian berantas korupsi. Pintar politik juga menanggapi. Bagi para pemakan uang rakyat, kata akun Twitter @sanum119,
mungkin kalian bisa saja lepas dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi tidak dengan KPK yang satu ini, kecuali kalau matinya dihanyutkan. Tagar Save Palembang turut berduka cita atas matinya anak kandung reformasi di tangan mereka, menyebut diri wakil rakyat di negeri ini, dan mereka kembali bersuka cita di pusaran. Pekan ini Indonesia benar-benar berduka meninggalnya Profesor B.J. Habibie, matinya independensi KPK, dan menebalnya asap akibat kebakaran hutan di Riau dan sebagian Kalimantan. Dengan sepenuh empati dan hormat saya untuk apa yang diperjuangkannya, tadi malam Selasa, novel penyidik KPK menerima penghargaan di Putrajaya, Malaysia, diberikan Perdana Menteri Malaysia. Saya sebenarnya berharap yang mendapat penghormatan ini dari jajaran pimpinan KPK, tapi apa mau dikata, rasanya memang baru NB yang pantas dan layak menerimanya. Semoga ke depan mendapat dan dapat diikuti penyidik lainnya. Terus terang, hidup matinya KPK saat ini hanya tergantung pada integritas dan keberanian penyidik, kata akun Twitter @tanomaske. Fatwa MUI tak ada perintah tutup masjid, tapi penegakan hukum yang salah paham. HRS, sosialisasi kemerdekaan hukum, substansi fatwa, masjid tidak tutup, azan tetap ada, tapi tidak mengajak sholat ke masjid. Sholatlah di rumah. Contoh lain, suami istri satu mobil disuruh pisah duduk padahal satu rumah. Apa semua ini diskenario sejak awal? MUI jadi wapres, oposisi lumpuh, matinya 700 KPPS, DPR ompong, KPK lemah, mahasiswa kemana? Menteri kuasa atas pasar ekonomi, COVID-19, ancaman bergerak, hutang, ulama X, lagu sempurna. Bantu kami ya Allah. Saya kerja KPK sudah belasan tahun, lakukan penelitian yang saya terbitkan di kampus-kampus dan di tengah masyarakat. Saya tidak pernah berubah, dan sekarang puncak keyakinan saya bahwa sistemnya bergoncang akibat anomali KPK. Ini soal sistem, kata akun Twitter @GS2020 kolaborasi. Aku pengagum berat Bung Evan dalam hal membela kepentingan rakyat, tapi kali ini aku nggak sepaham soal KPK. Aku hanya bisa mengucapkan selamat berpesta para wahai koruptor baru di negeri ini. Apalagi kalian yang di Senayan sana sudah merasa senang dengan matinya KPK. Sayonara KPK. #SaveKPK. Ujar akun Twitter @rahmania_baftim. Hari di saat bergabung matinya fungsi lembaga KPK dengan adanya undang-undang KPK baru, selamat kepada para koruptor atau calon koruptor, dan berterima kasihlah kepada Pak Jokowi, pemerintah dan DPR atas perjuangannya telah mematikan fungsi dari KPK. Ini orang apa setan ya? Orang kayak Luhut ini matinya pasti ngantuk, kata akun Twitter @khadidam. Malam ini saya berorasi di KPK karena saya berduka cita atas matinya kebenaran bangsa ini. Tweet akun Twitter @skode. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, adalah yang memutuskan.